Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, para pejuang apa nih? Poltekkes ya. Jadi di sini kita akan bahas soal Si Mama 2021. Oke. Tanpa berlama-lama, jika teman-teman baru gabung di channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari channel ini. Oke. Nanti kalau video ini rame, saya akan buat part 2-nya ya teman-teman. Oke, jadi teman-teman langsung mulai aja ke nomor 1. Tapi sebelum kita mulai, silakan teman-teman like video ini untuk absen di pembelajaran kali ini. Oke, semoga teman-teman yang like bisa masuk di PTN yang kamu inginkan atau Politeknik atau Poltekkes yang kamu inginkan. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung ke nomor 1. Nah, di sini ada sebuah matriks. Katanya dia itu perkalian matriksnya akan sama dengan ini kan. Nah, X tambah Y-nya berapa? Sebenarnya di sini kita bisa satu ya, tapi karena dia mintanya XY, kita fokus ke XY aja. Ini kan baris 1, kolom 1, berarti tinggal kaliin. Berarti 2X kali 1 ya, ditambah dengan 2 kali 3. Nah, ini kan pasti tempatnya itu kan di sini nih. Kan gini tempat itu. Nah, tempatnya di sini kan. Nah, berarti ini tuh tempatnya di sini nih. Berarti dia pasti temannya 12 gitu. Terus yang Y di mana? Kan di ini ya. Berarti kita pakai baris kedua sama kolom kedua. Nanti tempatnya di mana? Berarti tempatnya di baris kedua, kolom kedua. Berarti di sini dong. Nah, berarti kita punya di sini tuh 10. Di sini 10 ditambah X min Y. Nah, gitu aja. Jadi nggak usah semuanya. Jadi dia itu akan sama dengan, di sini kan 12, 14, 8, sama 11. Nah, berarti ini itu akan sama dengan ini, gitu. Karena tempatnya sama. Terus ini juga akan sama dengan yang ini, karena tempatnya sama. Oke? 2X berapa nih? 2X tambah 6 ya. Sama dengan 12. Berarti 2X sama dengan 6. Maka X-nya adalah 3. Ya enggak? Nah, dapat X-nya 3. Nah, terus kita juga punya 10 ditambah X min Y itu sama dengan 11. Karena X-nya 3, berarti kan 13. Dikurangi Y sama dengan 11. Berarti Y-nya adalah 13 dikurangi 11 berapa? 2 ya. Nah, kalau dapat X-nya 3, Y-nya 2, karena yang ditanya X ditambah Y, berarti 3 ditambah 2, yaitu 5. Nah, gitu teman-teman ya, jawabannya adalah B. Nomor 1. Lanjut, kita ke nomor 2. Nah, nomor 2 ini tentang pertidaksamaan nilai mutlak teman-teman ya. Jadi, ini gimana caranya? Karena di sini ada sama ya, X min 2. Kita misalkan kotak ya. Mutlak dari X min 2-nya kita misalkan kotak. Berarti kita punya nanti kotak kuadrat lebih dari kotak ditambah 20. Pindahin ruas. Kotak kuadrat min kotak min 20 lebih dari 0. Faktorin. Sama dengan dulu ya. Tapi ingat dia nanti lebih dari. Kotak. Ini kotak. Berapa kali berapa sih yang kalau dikali hasilnya 20 kalau dijumlah min 1? Berarti 5 sama 4. Biar dapat negatif 1, ininya negatif, ininya positif gitu. Berarti kita punya kotak sama dengan negatif 4 atau kotak sama dengan 5. Karena kotaknya adalah mutlak, mutlak itu gak ada nilai yang negatif. Berarti ini salah. Berarti yang memenuhi hanya kotak sama dengan 5. Berarti mutlak dari X min 2 sama dengan 5. Nah, karena dia itu lebih dari ya. Lebih dari itu kan harusnya kotak kurang dari min 4 atau kotak lebih dari 5 gitu kan. Berarti ini lebih dari ya. Nah, ini lebih dari 5. Berarti kalau dia udah lebih dari 5, sebuah nilai mutlak yang lebih dari itu gimana? Oke, pinter ya. Kalau dia lebih dari, dia itu dapatnya gini. X min 2 kurang dari negatif 5 atau X min 2 lebih dari 5 gitu ya. Kurang dari yang kecil lebih dari yang gede. Berarti X-nya kurang dari berapa nih? Kurang dari negatif 3 atau X-nya lebih dari 7. Ada nggak? Kurang dari min 3 lebih dari 7.
Ada dong yang E. Gitu teman-teman ya. Next, nomor 3. Tentukan hasil dari logaritma. Seperti berikut ya. Ini berapa nih? Nah, kalau udah ada bentuk logaritma kayak gini, ini kenapa fungsi komposisi ya? Salah nih. Soalnya kok fungsi komposisi, ini logaritma ya. Logaritma. Nah, kalau udah ada kuadrat dikurangi kuadrat, saya udah langsung curiga. Curiganya ke bentuk ini. Mana nih? Curiga ke bentuk A kuadrat min B kuadrat. Itu adalah A ditambah B, A min B gitu kan. Nah, berarti A-nya ini, B-nya ini gitu kan. 6 log 9 akar 2 plus 6 log 4 akar 3. Nah, kita kali dengan 6 log 9 akar 2 dikurangi 6 log 4 akar 3. Oke, paham ya sampai sini ya? Kita bagi dengan 6 log berapa nih? 27 ya. 8 kali 3 24 24 tambah 3 27. 27 per 8. Nah, ini kan sifat logaritma kalau dia dijumlahkan dia dikali. Jadi 6 log 9 akar 2 dikali 4 akar 3 dikali dengan ini kalau dibagi, kalau pengurangan dibagi ya, 9 akar 2 per 4 akar 3. Kita bagi dengan, ini berapa nih? Ini itu kan 6 log 27, boleh deh kita tulisnya kayaknya 6 log 27 itu kan 3 pangkat 3. 8 itu kan 2 pangkat 3, berarti 6 log 3 pangkat 3. Paham gak sampai sini? Paham ya? Nah, ini kita harus uraikan nih. 9 terus kali 4 kan 36 ya. 36. Terus itu juga akar 6. Nah, 6 itu 36 kan 6 kuadrat nih. Akar 6 itu 6 pangkat setengah. Berarti dia itu 6 berapa? 5 per 2. 6 pangkat 5 per 2. Berarti di sini 6 log 6 pangkat 5 per 2 dikali dengan ini gimana? Ini kan 3 kuadrat ya, tulis 3 kuadrat per ini berapa? 2 kuadrat. Nah, akarnya pindah ke bawah jadi 2 pangkat negatif setengah. Akar 3-nya pindah ke atas jadi 3 pangkat setengah. Berarti di sini 3 pangkat berapa nih? 2 dikurangi setengah. Berarti dia berapa cuy? 3 per 2 ya, 3 per 2. Ini juga nanti dapat 2 pangkat 3 per 2. Berarti boleh nggak saya tulisnya gini? Kok ini 4 sih? 6 cuy, ini 6. Berarti ini kita bisa tulisnya 6 ya. 6 log 3 per 2 pangkat 3 per 2. Oke. Kita bagi dengan 6 log 3 per 2 pangkat 3. Oke. Nah, ini kan 6 log 6-nya coret ya. 2 per 5-nya pindah ke bawah. Jadi 5 per 2. Oke. 5 per 2 dikali 6 log 3 per 2 pangkat 3 per 2 per 6 log 3 per 2 pangkat 3. Nah, di sini sesuai dengan sifat ya teman-teman. Sifat yang mana? Kalau ada A log B, itu bisa ditulisnya log B per log C. Jadi kalau ada log ini per log ini berarti bisa kita tulis, kok log C sih? Log B per log A gitu, log B per log A. Berarti di sini kita bisa tulis 3 per 2 ya. Jadi 5 per 2. 3 per 2 log 3 per 2. Berarti yang ini pangkat 3, yang ini pangkat 3 per 2. Ini coret dong, set.
Berarti sisanya 5/2 dikali 3/2/3. Jadi berapa nih? Berarti ini kita coret aja ya, 3-nya. Sisanya 5/2 dikali 1/2, yaitu 5/2, 5/4. 5/4 itu adalah 1,25. Oke, jawabannya yang B. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 4. Nah, ini nomor 4 teman-teman ya, deret geometri tak hingga. Perhatikan segitiga siku-siku ABCD. Nah, siku-siku di C katanya kan. Terus BAC berarti yang ini 60 nih. Tulis lagi kali ya. CBA. Nah, BAC dia itu 60. Bila C1 C1, C2, C3 tegak lurus garis AB, oke, berarti ada ini. Sini. 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 Kesini, kesini kan. Nah, di sini katanya C, ini C1, ini C2, ini C3, C4 dan seterusnya. Tegak lurus CB. Oke, tegak lurus dia ya. Tegak lurus berarti nanti dia di sini siku-siku CB kan. Tentukan panjang dari AC ditambah C1, CC2, C1, C3 dan seterusnya gitu kan. Bila AC-nya adalah X, AC-nya adalah X, berarti kita punya kalau AC-nya adalah X, kita punya di sini itu nilai sinus ya. Sin itu apa? Sin 60 itu demi ya. D per mi berarti sin demi. Depannya yang ini CC1 per X. Berarti sin 60 sama dengan CC1 per X. Atau CC1 itu adalah sin 60 kan setengah akar 3 ya. Dikali X. Nah ini dia CC1. Terus di sini juga kan kalau dia 60, berarti di sini juga 60 ya. Nah, sama kayak tadi, sin lagi. Demi, depannya mana nih? Depan, miringnya yang ini ya. Nah, berarti kita punya dia itu sin 60 juga sama dengan demi depannya adalah C1, C2 per miringnya CC1. CC1 berarti di sini kan setengah akar 3. CC1-nya adalah X setengah akar 2. Ini adalah C1, C2. Dan teman-teman perhatikan sebenarnya kalau kita udah dapat, dia itu kan bedanya atau rasionya pasti setengah akar 3. Karena di sini jadi 1/4 ya. 1/4 akar 6. Bentar. Dia itu kan jadinya berapa nih? Kalau C1, C2 itu nanti dapat, oh kok akar 2 sih, ini akar 3 ya? Kenapa akar 2 cuy? Akar 3 berarti 3/4 ya. 3/4 X. 3/4 S itu adalah C1, C2. Lihat teman-teman ya, rasionya. Jadi dia itu pasti rasionya setengah akar 3 terus. Nih. Dia pasti rasio gitu. Berarti pola pertamanya kan nanti kita punya polanya itu adalah yang pertama misal U1 ya. AC dia itu X. Mana nih X, terus ketemu setengah akar 3X, terus ketemu lagi 3/4 X. Pasti di sini rasionya 1/2 akar 3 lagi, karena kan sama nanti. Berarti dikaliin jadi berapa? Dikali 1/3 berarti 3/8 ya. Enggak. Ya 3/8 ya. Rasionya setengah akar 3 maksudnya. 3/8 akar 3. X dan seterusnya. Tuh kan. Jadi dia itu rasionya kita ketemu nanti 1/2
akar 3 gitu. Dengan A-nya adalah 1, nanti kalau dia X keluarin nih 1 kan, terus 1/2 akar 3X dan seterusnya. A-nya 1, rasionya adalah 1/2 akar 3. Berarti kita punya nanti pakai S hingga air ya, A1 min R. A-nya adalah 1/1 dikurangi 1/2 akar 3. Berarti nanti kalau kita hitung dapat dia itu, ini karena ininya udah mepet ya, langsung aja 2/2 min akar 3. Nah ini kalau kita rasionalkan dengan cara kali sekawan, dia dapat yang B teman-teman ya. Ini nanti dapat B kalau kita rasionalkan. Perlu nggak saya jabarkan cara rasionalkan ya? Merasionalkan penyebut. Berarti karena di sini udah ini ya, udah mepet, udah aja langsung ke sini jawabannya B. Gitu teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan coba sendiri menggunakan merasionalkan penyebutnya ya. Langsung kita ke nomor 5. Nah, di sini kan pertidaksamaan ya. Pertidaksamaannya biasa sih nih. Kita tinggal kuadratin aja, berarti 4x kuadrat min 11 kurang dari x kuadrat min 4x plus 4. Terus kita punya 4x kuadrat min x kuadrat min 4x min 11 min 4 kurang dari 0. Berarti 4 dikurangi 1 kan 3 ya. Berarti di sini 3x kuadrat min 4x berapa nih? Min 15 kurang dari 0. Berarti kalau dia ada 3-nya, jadi 1/3 gitu ya, faktorin. 3x, ini caranya ya teman-teman. 3x terus kurang dari 0. Berarti 3 dikali min 5 itu kan min 45. 45 itu didapat dari berapa kali berapa? Kalau dijumlah hasilnya minus 4. Pintar 9 sama. Biar dapat negatif 4, di sininya negatif. Berarti negatif 9, positif 5. Nah, berarti di sini coret. Tinggal 3, tinggal 1. Berarti x min 3, 3x plus 5, kurang dari 0. Berarti di sini x sama dengan 3 atau x sama dengan negatif 5/3. Nah, di sini kita punya, karena dia kurang dari, pasti dia itu di antara ya. Di sini berarti negatif 5/3, di sini 3. Nah, gitu jawabannya. Jadi, X di antara 3, di antara 5/3 itu negatif 1/2/3 ya. Gitu. Jadi, jawabannya adalah yang D, teman-teman ya. Benar ya, yang D. Oke, dia itu yang D. Coba kita lihat dulu, bener nggak nih yang D? Ini saya ini lagi. Biar dapat negatif ya. Ini negatif nggak? Oh, tuh kan. Negatif 4 pindah, berarti harusnya positif kan? Nah, harusnya positif. Oke, positif. Nah, berarti dia itu bukan ini. Negatifnya yang 5. Ini negatif. Mana nih? Terus ini yang positif, ini yang negatif. Nah, ini hapus deh. Hapus lagi aja kali ya. Nah, berarti dia itu kita hapus ya. Mohon maaf ya teman-teman, karena itu ada kesalahan. Berarti di sini yang positif, di sini yang negatif. Berarti X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 5/3. Berarti dia itu dapat X-nya di antara 5/3 atau dia itu negatif 3. Nah, 5/3 itu kan 1/2/3 tuh. Terus ini negatif 3. Berarti jawabannya adalah bukan D, tapi yang C. Awas ya, ini hati-hati ya. Oke teman-teman, untuk videonya kita cukupkan dulu di sini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.